Dalam sebuah wawancara Jepang baru-baru ini, BTS Journey 7, anggota BTS duduk untuk bergiliran berbicara tentang karir, prestasi, dan rencana masa depan mereka. Beginilah cara masing-masing anggota merespon ketika pewawancara meminta untuk membagikan pesan atau kata-kata nasihat kepada diri mereka sendiri saat menjadi peserta pelatihan yang lebih muda di masa lalu. Yang pertama, Jin. Jin berkata bahwa dia akan mendorong diri peserta pelatihannya untuk berlatih lebih keras, tetapi yang lebih penting, dia akan mengingatkan diri mudanya untuk tetap berhati baik. Saya pikir, saya akan mengatakan pada diri saya sendiri tentang di mana saya sekarang. Saya berbagi bahwa saya akhirnya dapat tampil di depan banyak orang, sehingga saya perlu berlatih lebih banyak lagi. Saya juga meminta diri saya untuk menjadi baik sehingga saya tidak pernah malu, kata Jin. Yang kedua, Suga. Suga, di sisi lain, mengatakan dia tidak akan mencoba mengubah satu hal pun tentang masa pelatihannya, karena dia percaya yang baik dan yang buruk membangunnya. Saya tidak akan mengatakan apa-apa. Saya hanya menonton dari jauh. Ya, saya pernah mengalami baik dan buruk di masa lalu, tetapi saat-saat itu membangun saya seperti saya hari ini. Jadi, begitu saya mencoba mengubah sesuatu dengan mengatakan sesuatu pada diri saya di masa lalu, saya tidak akan sama. Dan mengenal saya dari masa trainee saya pikir saya akan menjadi sangat malas jika saya berbagi seberapa jauh yang saya dapatkan, kata Suga. Yang ketiga, J-Hope. J-Hope meyakinkan diri trainee-nya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Hei, percayalah pada dirimu apa adanya dan terus maju. Saya ingin mengatakan itu pada diri saya sendiri. Saya pikir saya tidak akan mengatakan pada diri saya sendiri tentang seberapa jauh saya dapatkan. Saya kehilangan motivasi. Bagaimanapun, lakukan apa yang Anda inginkan, apapun yang kau mau, kata J-Hope. Yang keempat, RM. Sementara RM mengkritik diri trainee-nya bahwa tidak ada waktu untuk dihabiskan. Berhenti bermain game. Sebaliknya, gunakan waktu itu untuk bermain lebih banyak piano dan berlatih menari seperti popping, kata RM. Yang kelima, Jimin. Jimin tidak menjelaskan secara spesifik kritis-kritis apa yang akan ia sampaikan kepada peserta pelatihannya sendiri, tetapi ARMY yang mengenal Jimin hampir dapat mendengarnya. Saya pikir, saya akan memberitahu saya hal-hal yang berfungsi sebagai motivasi. Melihat ke belakang, saya pikir saya kurang sebagai trainee. Jadi, saya mungkin memberikan banyak kritik konstruktif sehingga saya bisa menjadi versi yang lebih baik dari diri saya, kata Jimin. Yang keenam, V. V mengatakan dia akan memotivasi diri peserta pelatihan untuk mencoba menulis lebih banyak lagu sejak dini. Ya, ada begitu banyak lagu bagus sekarang. Jadi saya akan menyarankan diri saya untuk mengerjakan lagu asli yang juga akan menjadi karya agung, kata V. Yang ketujuh, Jungkook. Terakhir namun tidak kalah pentingnya, Jungkook juga memilih untuk tidak mengatakan apa-apa kepada dirinya sendiri yang masih muda, karena ia percaya proses tumbuh menjadi pria seperti sekarang ini. Saya pikir saya ingin memberikan saran yang bermanfaat, tetapi saya juga mungkin ingin tetap diam. Bahkan, jika saya bisa mengatakan sesuatu, versi lama saya itulah mengapa saya menjadi diri saya sekarang. Jadi, saya mungkin tidak ingin mengubah apapun, kata Jungkook. Selain itu, mereka membagikan tujuan mereka saat ini atau mimpi mereka. Jin berharap untuk dekat dengan ARMY. Saya berharap, bahkan 1 dekade dari sekarang, saya akan dapat duduk dan berbicara dengan penggemar saya, seperti yang saya lakukan sekarang. Saya harap kami masih bisa tertawa dan berbicara tentang bagaimana keadaan kami, kata Jin. Sementara Suga berharap dunia menjadi tempat yang lebih baik. Saya agak lupa impian saya dulu, jadi saya sudah memikirkan hal ini akhir-akhir ini. Saya tidak yakin apakah saya memiliki terlalu banyak mimpi atau tidak ada sama sekali. Tetapi pada saat ini, saya sangat menginginkan perdamaian dunia, kata Suga. J-Hope berharap dirinya dan semua orang baik-baik saja. Saya pikir, impian saya adalah terus menjadi sehat sehingga saya dapat terus melakukan apa yang saya lakukan. Ini mungkin terdengar sederhana, tetapi kesehatan adalah hal yang paling penting. Itu fakta, kata J-Hope. Seperti halnya RM, dia berbagi bahwa dia bertujuan untuk menjadi orang yang membantu setiap saat. Agak menyegarkan bahwa Anda bertanya kepada kami tentang mimpi.
Karena saya pribadi merasa seperti saya telah melupakannya baru-baru ini. Mari kita lihat, ya selalu tujuan kami untuk mengirimkan pesan kepada banyak orang. Jadi saya rasa saya ingin membantu dalam semua dan situasi apapun yang saya temukan, kata RM. Jimin ingin kembali ke tempat terbaiknya. Saya harap semuanya mulai terlihat segera. Saya benar-benar ingin melihat penggemar saya lagi. Saya ingin berada di atas panggung, tampil, bernyanyi, dan menari. Saya bermimpi hari itu saya bisa melakukan hal-hal itu lagi. Saya hancur karena saya belum bisa melakukan hal-hal itu untuk sementara waktu sekarang, kata Jimin. Seperti sahabatnya V juga. Mimpi terbesar saya adalah bahwa dunia akan segera membaik. Saya juga ingin segera tampil, kata V. Akhirnya Jungkook berharap dapat memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Impian saya adalah, ya, saya sangat suka panggung sehingga saya ingin tampil. Tetapi saya belum pernah berada di panggung sesekali karena semua yang terjadi. Di sisi lain, saya juga merasa ini adalah kesempatan bagi saya untuk menggunakan waktu dengan baik. Jadi, saya sedang bekerja untuk mencapai impian pribadi kecil yang saya dorong kembali, kata Jungkook. Mereka adalah bintang di seluruh dunia, tetapi mereka tidak membiarkan ketenaran mengubah siapa mereka. BTS telah beralih dari underground ke bintang-bintang di seluruh dunia, tetapi mereka masih merupakan raja-raja yang sederhana. Berikut adalah 8 alasannya. Yang pertama, mereka kaya dan terkenal, tetapi mereka tidak menjalani gaya hidup bintang rock stereotip. Pada 9 Maret, Suga merayakan hari ulang tahunnya bersama ARMY dengan menjadi tuan rumah siaran langsung. Di dalamnya ia berbicara tentang Suga yang mengatakan bahwa kehidupan mewah yang dibayangkan dan dilihat oleh orang-orang di film bukan realitasnya atau anggota-anggotanya. Menurutnya, gaya hidup champagne bukan untuk BTS. Yang kedua, mereka tidak lupa di mana mereka berasal. BTS bekerja keras untuk mencapai tempat mereka hari ini, dan mereka ingat bagaimana rasanya menjadi pemain amatir yang mencoba membuat tempat mereka di dunia. Jungkook membuktikan hal ini ketika ia menemukan grup penari jalanan yang menyanyikan lagu BTS Boy in Love. Ketika para penggemar melihatnya, dia meminta mereka untuk tidak menarik perhatiannya, sehingga dia bisa menikmati pertunjukan dari para penari yang dapat menikmati momen mereka. Yang ketiga, mereka tidak pernah menerima kesuksesan begitu saja, dan mereka tidak membiarkan ketenaran mendefinisikannya. Menurut Jin, para anggota tidak membiarkan jumlah kemenangan penghargaan mereka yang mengesankan masuk ke kepala mereka. Mereka masih ramah dan rendah hati sekarang saat mereka kembali pada 2013. Yang keempat, mereka mengakui ketidaksempurnaan mereka dan merasa bahwa selalu ada ruang untuk perbaikan. Mungkin saya melakukan kesalahan kemarin, tetapi saya kemarin tetap saya. Hari ini saya adalah siapa saya dengan semua kesalahan saya. Besok saya mungkin sedikit lebih bijaksana dan itu akan menjadi saya juga. Kesalahan ini adalah saya, yang merupakan bintang paling terang di rasi kehidupan saya. Saya datang untuk mencintai diri saya sendiri, untuk siapa saya, dan berharap untuk menjadi saya sendiri, kata RM. Yang kelima, mereka menggunakan pengaruh dan kekayaan mereka untuk melakukan hal-hal besar. Yang keenam, tetapi mereka tidak mengiklankan perbuatan baik mereka. Anggota BTS cenderung memberikan sumbangan mereka dengan tenang. Banyak kali filantropi mereka hanya menjadi pengetahuan umum karena mereka yang menerimanya membawanya ke perhatian publik. Salah satu contoh yang paling terkenal adalah ketika Suga diam-diam menyumbang 10 kg daging sapi Hanwoo Korea untuk anak yatim. Yang ketujuh, mereka tidak menderita sindrom diva. Orang sering lupa bahwa ketujuh jiwa yang dapat dicintai ini adalah multi-jutawan terkenal karena mereka tidak cocok dengan stereotip. BTS memperlakukan staf mereka, penggemar, dan semua orang yang mereka temui dengan sangat hormat, bahkan para paparazi. Yang kedelapan, mereka tidak pernah gagal untuk memberitahu penggemar mereka betapa mereka menghargai mereka. BTS selalu menyatakan penghargaan yang tulus untuk ARMY pada setiap kesempatan yang mereka dapatkan karena tanpa ARMY tidak ada BTS.
Jadi, bagaimana menurut kalian tentang BTS ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.